Kepulauan Indonesia terletak antara 54 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan, serta 65 derajat bujur timur dan 141 bujur timur. Oleh karena itu, Indonesia termasuk daerah khatulistiwa dengan ciri-ciri iklimnya ialah berhawa tropis dengan curah hujan yang tinggi. Keadaan iklim yang dipengaruhi oleh angin musim menyebabkan adanya musim kemarau dan penghujan. Angin musim jelas berpengaruh pada pola pelayaran. Perdagangan termasuk pelayaran perdagangan dari dan ke Indonesia. Selain menjadi jembatan antara daratan Asia dan benua Australia, Kepulauan Indonesia juga terletak dalam jalur perdagangan antara dua pusat perdagangan zaman kuno, yaitu India dan Cina. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai atau Kutai Martadipura adalah kerajaan bercorak Hindu yang terletak di Muarak Aman, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Kerajaan Kutai berdiri sekitar abad keempat. Nama kerajaan ini disesuaikan dengan nama daerah tempat penemuan prasasti, yaitu daerah Kutai. Hal ini disebabkan karena setiap prasasti yang ditemukan tidak ada yang menyebutkan nama dari kerajaan tersebut. Wilayah kerajaan Kutai mencakup wilayah yang cukup luas, yaitu hampir menguasai seluruh wilayah Kalimantan Timur. Bahkan pada masa kejayaannya, kerajaan Kutai hampir menguasai sebagian wilayah Kalimantan. Sumber yang mengatakan bahwa di Kalimantan telah berdiri dan berkembang kerajaan Kutai yang bercorak Hindu adalah beberapa penemuan peninggalan berupa tulisan atau prasasti. Tulisan itu ada pada 7 tiang batu yang disebut yupa. Yupa tersebut adalah tugu batu yang berfungsi sebagai tiang untuk menambat hewan yang akan dikorbankan. Dari salah satu yupa tersebut diketahui Raja Mulawarman yang memerintah kerajaan Kutai pada saat itu. Nama Mulawarman dicatat dalam yupa karena kedermawanannya menyedekahkan 20.000 ekor sapi pada kaum Brahmana. Sejak muncul dan berkembangnya pengaruh Hindu atau India di Kalimantan Timur, terjadi perubahan dalam kepemerintahan, yaitu dari pemerintah suku dengan kepala suku yang memerintah menjadi kerajaan dengan seorang raja sebagai kepala pemerintahan. Berikut beberapa raja yang pernah memerintah kerajaan Kutai, yaitu 1. Raja Kudungga, 2. Raja Aswawarman, 3. Raja Mulawarman. Kerajaan Kutai runtuh saat kerajaan Kutai terakhir yang bernama Maharaja Dharma Setia tewas di tangan Raja Kutai. Kartanegara ke-13. Aji Pangeran Anum Panji Mendapa, kerajaan Kutai Kartanegara selanjutnya menjadi kerajaan Islam yang bernama Kesultanan Kutai Kartanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu tertua kedua di Indonesia. Keberadaan kerajaan Tarumanegara ini diperkuat dengan adanya berita Tiongkok dan berita dari seorang pendeta Kashmir yang mengatakan bahwa agama yang dianut rakyat Taruma adalah Hindu. Kerajaan Tarumanegara didirikan oleh Raja Dirajaduguru Jayasingawarman, dilanjutkan oleh Raja Dharmayawarman Punawarman. Pada masa kepemimpinan Punawarman, kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaannya. Hal ini dibuktikan dengan 7 prasasti yang ditemukan. Dari prasasti-prasasti itu, kita bisa melihat kemakmuran kerajaan Tarumanegara. Tapi sayangnya, kemakmuran harus diikuti oleh kemunduran hingga kerajaan Tarumanegara bisa menjadi 2 kerajaan, yaitu kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan bercorak Buddha, terletak di tepi sungai Musi. Kerajaan ini hidup dari abad ke-7 sampai abad ke-13 Masehi. Kerajaan Sriwijaya berkembang pesat pada masa pemerintahan Raja Balaputra Dewa yang mulai memerintah sejak tahun 856 Masehi. Untuk kepentingan pendidikan penyebaran agama Buddha, Sriwijaya membangun sebuah asrama di Nalanda, India. Peristiwa ini ditulis dalam prasasti Nalanda di India. Prasasti peninggalan kerajaan Sriwijaya antara lain prasasti Kedukan Bukit, prasasti Talang Tuo, prasasti Telaga Batu, dan masih banyak lagi. Peninggalan lainnya berupa arca dan situs kerajaan di Bukit Seguntang, Palembang. Kerajaan Melayu merupakan sebuah nama kerajaan yang terletak di Pulau Sumatera. Dari bukit dan keterangan yang disimpulkan dari prasasti dan berita dari Cina, keberadaan kerajaan yang mengalami naik turun ini dapat diketahui dimulai pada abad ke-7 yang berpusat di sekitar Jambi. Sumber kerajaan berita Melayu
menurut berita asing. Salah satu yang menjadi rujukan tentang kerajaan Melayu dari luar negeri adalah sumber berita berasal dari Cina, dari dinasti Tang, menyebutkan pertama kalinya tentang datangnya utusan dari negeri Mo-lo-ye pada tahun 544 sampai 545 menurut Paul Pelliot. Nama Mo-lo-ye ini dapat dihubungkan dengan negeri Melayu yang letaknya di pantai timur Sumatera dan pusatnya sekitar Jambi. Sartono 1975. Berita Ising 872 menyatakan bahwa dalam perjalanannya dari Kanton menuju India sehingga di Sriwijaya selama 6 bulan untuk belajar bahasa dan tata bahasa Sanskerta. Kemudian ia singgah di Melayu selama 2 bulan untuk selanjutnya meneruskan perjalanannya ke India. Berita Ising selanjutnya menyatakan bahwa pada abad ke-7 Melayu memegang peranan penting dalam lalu lintas pelayaran dari India ke negeri-negeri sebelah barat selatan Malaka. Demikianlah bahwa Melayu selain sebagai nama kerajaan juga ibu kota kerajaan sekaligus sebagai kota pelabuhan. Chow Yulio tahun 1225 dalam bukunya Chu Fanxi menceritakan bahwa Palembang adalah daerah taklukan Jambi atau Melayu. Kerajaan Panai. Panai atau Pane merupakan kerajaan Buddhis yang pernah berdiri pada abad ke-11 sampai abad ke-14 di pesisir timur Sumatera Utara. Lokasi kerajaan ini tepatnya di lembah Sungai Panai dan Barumun yang mengalir di Kabupaten Labuhan Batu dan Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang. Kerajaan ini kurang dikenal akibat minimnya sumber sejarah dan sedikitnya prasasti yang menyebutkan kerajaan ini. Sebagai kerajaan kecil, kemungkinan kerajaan Panai merupakan kerajaan bawahan dari kerajaan Sriwijaya, kemudian Dharmasraya. Meskipun kurang dikenal, kerajaan Buddha beraliran Tantrayana ini meninggalkan peninggalannya berupa belasan candi-candi Buddha yang tersebar di kawasan percandian Padang Lawas, yakni sebanyak 16 bangunan, salah satu candi Bahal. Para arkeolog dan sejarawan berusaha mencari lokasi kerajaan ini, dan karena kesamaan nama tempat, maka merujuk pada daerah di sekitar muara Sungai Panai dan Sungai Barumun, pantai timur Sumatera Utara yang menghadap ke perairan Selat Malaka. Kini terletak di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Pada tahun 1846, Franz Jonghon, seorang ahli geologi dan komisaris India Timur, melaporkan temuan kompleks Biaro di padang lawas di daerah hulu Sungai Barumun. Daerah luas yang sunyi dengan runtuhan Biaronya dahulu pernah menjadi pusat keagamaan kerajaan Panai, sebuah kerajaan yang kurang dikenal dalam percaturan sejarah kuno Indonesia. Daerah padang lawas merupakan dataran rendah yang kering. Pada masa lampau, kemungkinan tidak pernah menjadi pusat pemukiman dan hanya berfungsi sebagai pusat upacara keagamaan. Meskipun daerah ini dapat dicapai melalui jalan sungai dan jalanan darat yang dapat berarti tidak terisolir, tetapi lingkungan padang lawas yang sering bertiup angin panas tidak memungkinkan untuk bercocok tanam. Oleh karena itu diduga bahwa pemukiman masyarakat pendukung budaya Biaro padang lawas seharusnya bermukim di daerah muara Sungai Panai dan Barumun, tidak di sekitar kompleks percandian. Maka diduga pusat kerajaan Panai terletak di daerah yang lebih subur dan lebih dekat ke jalur perdagangan Selat Malaka, yaitu di sekitar muara Sungai Panai dan Barumun. Kerajaan Mataram kuno merupakan kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Jawa Tengah. Kerajaan yang beribu kota di Medang Kamulan ini berdiri pada abad ke-8 Masehi. Kerajaan Mataram kuno terdapat 3 wangsa yang pernah berkuasa, yakni Wangsa Sanjaya, Sailendra, dan Isana. Wangsa Sanjaya sendiri pemeluk agama Hindu beraliran Siwa, Sailendra pengikut Buddha, dan Isana Wangsa baru yang didirikan oleh Empu Sendok. Berdasarkan prasasti Canggal, raja pertama yang berkuasa di kerajaan Mataram yakni Raja Sana yang kemudian digantikan oleh Sanjaya. Raja Sanjaya tidak lain adalah ponakan Raja Sana, yakni putra dari Sanaha. Hal ini karena Raja Sana tidak memiliki keturunan sebagai penggantinya. Pada masa pemerintahan Sanjaya, kerajaan Mataram menganut agama Hindu. Raja Sanjaya memimpin sangat bijaksana sehingga rakyatnya hidup makmur, aman, dan tentram.
Hal ini sesuai dengan prasasti Canggal yang menyebutkan bahwa tanah Jawa kaya akan emas dan padi. Setelah meninggalnya Sanjaya, Mataram dipimpin oleh Panangkaran atau Sailendra yang menganut agama Buddha beraliran Mahayana. Pada saat itu agama Hindu dan Buddha berkembang bersama di Mataram kuno. Penganut agama Hindu tinggal di Jawa Tengah bagian utara, sedangkan pengikut agama Buddha berada di bagian selatan. Kemudian Sailendra digantikan oleh Rakai Pikatan. Pada tahun 850, Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya menikah dengan Pramodawardhani dari keluarga Sailendra. Hal ini menyebabkan Wangsa Sanjaya kembali memerintah Mataram kuno dan berhasil menyingkirkan Wangsa Sailendra. Oleh karena itu, pada masa Rakai Pikatan, Mataram kuno berhasil disatukan kembali. Wilayah Mataram berkembang mencapai Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sepeninggal Pikatan, Mataram dikuasai oleh Dyah Balitung. Setelah itu Mataram diperintah secara berturut-turut oleh Raja Daksa, Raja Tulodung, Raja Wawa, yang kemudian digantikan oleh menantunya Mpu Sindok. Pada masa Mpu Sindok, pusat pemerintahan Mataram berpindah ke Jawa Timur. Karena di Jawa Tengah terdapat letusan Gunung Merapi yang mengakibatkan kerajaan Mataram hancur. Akhirnya Mpu Sindok mendirikan dinasti baru bernama Isyana. Setelah Mpu Sindok, Mataram dipegang oleh Dharma Wangsa Cicit Mpu Sindok yang berkuasa pada tahun 990 sampai 1016 Masehi. Pada masa ini Mataram kuno diserang oleh Sriwijaya atas dasar balas dendam Sriwijaya sejak Mataram dipegang oleh Rakai Pikatan. Akhirnya pada tahun 1016 Dharma Wangsa meninggal di tangan Sriwijaya. Berakhirlah kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Kadiri atau Kerajaan Panjalu adalah kerajaan yang terletak di Jawa Timur antara tahun 1042 sampai 1222. Kerajaan ini berpusat di kota Daha yang terletak di sekitar kota Kediri sekarang. Pada tahun 1042, Raja Airlangga memerintahkan membagi kerajaan menjadi dua bagian. Pembagian kerajaan tersebut dilakukan oleh seorang Brahmana yang terkenal akan kesaksiannya, yaitu Empu Barada. Kedua kerajaan tersebut dikenal dengan sebutan Jenggala dan Panjalu, yang dibatasi oleh Gunung Kawi dan Sungai Brantas. Tujuan pembagian kerajaan menjadi dua agar tidak terjadi pertikaian di antara kedua putranya. Pembagian kerajaan Kahuripan menjadi Jenggala dan Panjalu dikisahkan dalam prasasti Mahakyusya, Kitab Negara Kertagama, dan Kitab Calon Arang. Begitu Raja Airlangga wafat, terjadilah peperangan antara kedua bersaudara tersebut. Panjalu dapat dikuasai Jenggala dan diabadikanlah nama Raja Mapanji Garasakan dalam prasasti Melengga. Ia tetap memakai lambang kerajaan Airlangga yaitu Garuda Muka. Sumber-sumber sejarah. 1. Prasasti Sirah Keting yang memuat tentang pemberian hadiah tanah kepada rakyat desa oleh Raja Jaya Warsa. Prasasti yang ditemukan di Tulung Agung dan Kertosono berisi masalah keagamaan diperkirakan berasal dari Raja Bameswara. Prasasti Ngantang yang menyebutkan Raja Jayabaya yang memberikan hadiah kepada rakyat desa Ngantang sebidang tanah yang bebas dari pajak. Prasasti Jaring dari Raja Gandrayang memuat tentang sejumlah nama-nama hewan seperti kebo waruga dan tikus winanda. Prasasti Kamulan yang menyatakan bahwa pada masa pemerintahan Raja Kertajaya, kerajaan Kediri telah berhasil mengalahkan musuh yang telah memusuhi istana di Katang-Katang. Berita asing tentang kerajaan Kediri sebagai besar diperoleh dari berita Cina. Berita Cina ini merupakan kumpulan cerita dari para pedagang Cina yang melakukan kegiatan perdagangan di kerajaan Kediri. Seperti kronik Cina bernama Chu Fanchi, Kerajaan Chu Jukwa. Buku ini banyak mengambil cerita dari buku Ling Wai Taita, Kerajaan Ciwik Fei. Kedua buku ini menerangkan kerajaan Kediri pada abad ke-12 dan ke-13. Masa kejayaan Kediri dapat dikatakan jelas terbukti dengan ditemukannya silsilah raja-raja yang pernah memerintah kerajaan Kediri. Di samping itu ditemukannya prasasti-prasasti raja-raja. Raja Kediri pada tahun 1104 adalah Jayawarsa. Setelah Jayawarsa, secara berturut-turut Kediri diperintah oleh Bameswara, Jayabaya, Sarweswara, Aryeswara, Gandra, Kameswara, dan Kertajaya.
Kehidupan politik dan ekonomi dari sekian nama raja yang sudah diketahui, Jayabaya adalah raja yang sangat terkenal. Pada masa Jayabaya, Empu Sedah dan Empu Panuluh mengubah kitab Bharatayuddha. Menurut prasasti Ngantang, pemerintahan Jayabaya telah berhasil mengakhiri kekacauan orang-orang Jenggala. Kehidupan rakyat Kediri sangat teratur. Mata pencarian masyarakatnya adalah bertani dan berdagang. Hasil utama pertanian adalah beras. Barang dagangan Kediri berupa emas, perak, gading, kayu, cendana, dan pinang. Pajak rakyat pada waktu itu berupa hasil bumi seperti beras dan palawija. Raja terakhir Kerajaan Kediri adalah Kertajaya. Pada masa akhir pemerintahannya, Raja Kediri dalam keadaan lemah. Pada tahun 1222, Kediri diserang oleh Ken Arok dari Tumapel. Terjadilah pertempuran di desa Ganter dekat Pujon, Malang. Kertajaya kalah dalam pertempuran, maka berakhirlah riwayat Kerajaan Kediri. Kerajaan Bali terletak di sebuah pulau yang tidak jauh dari daerah Jawa Timur, tepatnya di sebelah timur Pulau Jawa. Maka dalam perkembangan sejarahnya, Bali mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Pulau Jawa. Ketika Kerajaan Majapahit runtuh, banyak dari Kerajaan Majapahit yang melarikan diri kemudian menetap di Bali. Sehingga sampai saat ini masih ada kepercayaan bahwa sebagian dari masyarakat Bali adalah pewaris tradisi Majapahit. Kerajaan Bali adalah sebuah kerajaan yang terletak di sebuah pulau berukuran kecil yang tidak jauh dari Pulau Jawa dan berada di sebelah timur. Kerajaan ini berada di sebuah pulau kecil yang dahulu masih dinamakan dengan Pulau Jawa, sehingga bisa dikatakan pulau ini masih dianggap sebagai sebagian dari Pulau Jawa. Kerajaan ini pada umumnya menganut kepercayaan berupa agama Hindu, walau pada perkembangannya nanti ternyata tidak hanya agama Hindu yang dominan, tetapi juga kepercayaan seperti animisme dan dinamisme. Ini bisa terjadi karena kentalnya budaya nenek moyang pada saat itu, walau kerajaan Bali ini sudah terdiri. Kerajaan Bali merupakan sebuah kerajaan yang terletak di sebuah pulau kecil yang tak jauh dari Jawa Timur dengan nama yang sama. Kerajaan Bali umumnya bercorak agama Hindu. Dalam perkembangan sejarahnya, Bali mempunyai hubungan erat dengan Pulau Jawa karena letak kedua pulau ini berdekatan. Bahkan ketika Kerajaan Majapahit runtuh, banyak rakyat Majapahit yang melarikan diri dan menetap di sana. Sampai sekarang ada kepercayaan bahwa sebagian dari masyarakat Bali dianggap sebagai pewaris tradisi Majapahit. Bali yang dikenal sebagai Pulau Dewata pada zaman dahulu kala. Sebelum kedatangan Majapahit, terdapat sebuah kerajaan yang muncul pertama kali di Bali, yaitu sekitar tahun 914 Masehi, yang diketahui dari sebuah prasasti yang ditemukan di desa Blanjong dekat Sanur yang memiliki pantai matahari terbit. Prasasti itu berangkat tahun 836 Saka yang menyebutkan nama rajanya, Kesari Warmadewa, memiliki istana yang ada di Singhadawa. Kesari Warmadewa adalah Urgasena pada tahun 919 sampai 942. Setelah meninggal, abu dari jenazah dari Raja Urgasena dicandikan di air Madatu. Lalu beliau digantikan oleh mahkota Jayasingha Warmadewa. Dikatakan bahwa Raja Jayasingha membangun dua pemandian di desa Manukraya yang terletak sekarang. Pusat kerajaan Bali pertama di Singhamandawa. Raja pertama Sri Urgasena. Beberapa prasasti yang ditemukan tidak begitu jelas mengabarkan bagaimana pergantian antara satu keluarga raja dengan keluarga raja yang lain. Prasasti yang ditemukan di Jawa Timur hanya menerangkan bahwa Bali pernah dikuasai Singasari pada abad ke-10 dan Majapahit abad ke-14. Peninggalan kerajaan Bali yaitu berupa prasasti Blanjong, prasasti Panglapuan, prasasti Gunung Panulisan, prasasti peninggalan anak bungsu, Candi Padas di Gunung Kawi, Putra Agung Basakih, Candi Mangening, Candi Wasan. Raja Kerajaan Bali yaitu satu Kerajaan Kesari Warmadewi, Ratu Sri Urgasena, Tabanendra, Jayasingha Warmadewa, Jayasadu, Sri Wijaya Mahadewi, Dharma Udaya Warmadewa, Naraka, anak bungsu Jayasakti, dan Bendahalu. Kegiatan ekonomi masyarakat Bali dititik beratnya pada sektor pertanian. Hal itu didasarkan pada beberapa prasasti Bali yang memuat hal yang berkaitan dengan kehidupan bercocok tanam. Beberapa istilah itu antara lain sawah, parlak atau sawah kering,
kebun atau kebun, gagak atau ladang, dan kasuwakan atau irigasi. Kerajaan Sunda telah beberapa kali berpindah pusat kerajaan dimulai dari Galuh dan berakhir di Pakuan Kerajaan Pajajaran. Prasasti tertua yang menjadi Sunda adalah Prasasti Krian Juru Pangambat Berangka tahun 854 Saka. Kerajaan Pajajaran merupakan kerajaan Hindu yang berdiri pada tahun 923 oleh Sri Jaya Bupati. Kerajaan yang letaknya di wilayah Pakuan, Bogor, Jawa Barat. Ini juga dikenal dengan Kerajaan Pakuan. Berawal dari melemahnya Kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Brawijaya V, kemudian beberapa anggota kerajaan maupun rakyat mengungsi ke Kerajaan Galuh, Kuningan, Jawa Barat. Pada masa pemerintahan Raja Dewa Niskala, pada saat itu Dewa Niskala memperistri dari salah satu pengungsi anggota kerajaan. Namun pernikahan keduanya tidak disetujui oleh Raja Susuk Tunggal karena terdapat peraturan bahwa keturunan Sunda Galuh dengan keturunan Majapahit dilarang menikah. Kemudian terjadilah peperangan antara Dewa Niskala dengan Susuk Tunggal. Dewan Penasehat kedua kerajaan tersebut menyarankan untuk berdamai supaya peperangan tidak berlanjut. Jalan perdamaian yang disarankan yaitu Raja Susuk Tunggal dan Raja Dewa Niskala harus turun tahta dan menggantikannya dengan pemimpin baru. Ditunjuklah Jaya Dewata atau Prabu Siliwangi, putra dari Dewa Niskala dan menantu Susuk Tunggal. Jaya Dewata yang mendapat gelar Sri Baduga Maharaja menyatukan kembali kedua kerajaan tersebut dan terbentuklah Kerajaan Pajajaran. Masa kejayaan Pajajaran ketika diperintah Sri Baduga Maharaja. Kejayaan Pajajaran dibuktikan dengan adanya telaga yang besar yakni Maharena Wijaya. Kemudian bangunan jalan yang menghubungkan antara ibu kota Pakuan dengan Winagiri. Pertahanan ibu kota juga diteguhkan dengan memberikan desa perdikan kepada semua pendeta dan pengikutnya supaya memantapkan kegiatan agama, serta membuat kabini hajian, kesatriaan, pagelaran, pamingtonan, memperkuat angkatan perang, mengatur upeti dan raja-raja bawahan, dan menyusun undang-undang kerajaan. Runtuhnya Kerajaan Pajajaran disebabkan oleh serangan dari Kesultanan Banten. Selain itu, Maulana Yusuf telah memboyong Palangka Sriman Sriwacana dari Kerajaan Pajajaran ke Keraton Surosowan. Hal ini menandakan bahwa tidak ada raja lagi di Kerajaan Pajajaran karena singgasananya raja telah dipindahkan. Akhirnya Kerajaan Pajajaran runtuh pada tahun 1579 dan Maulana Yusuf naik takhta sebagai penguasa Kerajaan Sunda. Demikianlah penjelasan terkait sejarah Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Singosari atau sering pula ditulis sebagai Singasari adalah sebuah kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222. Lokasi kerajaan ini sekarang diperkirakan berada di daerah Singosari, Malang. Kerajaan ini bercorak Hindu. Raja-raja yang pernah memerintah Kerajaan Singosari, Ken Arok mati dibunuh Anuspati, anak tirinya. Anuspati mati dibunuh Tohjaya, anak Ken Arok dari Selir. Tohjaya mati akibat pemberontakan Ranggawuni, yaitu anak Anuspati. Hanya Ranggawuni yang digantikan Kertanegara, yaitu putranya secara damai. Raja-rajanya yaitu satu Ken Arok alias Rajasa Sang Amurwa Bumi, Anuspati, Tohjaya, Ranggawuni alias Wisnuwardana, terakhir Kertanegara. Kehidupan sosial, politik, dan pemerintahan politik. 1. Mengadakan pergantian pembantunya seperti Mahapati. Raganata digantikan oleh Aragani. Berbuat baik terhadap lawan-lawan politiknya seperti mengangkat putra Jaya Katwang atau Raja Kediri yang bernama Arda Raja menjadi menantunya. 3. Memperkuat angkatan perang guna meningkatkan keamanan dan ketertiban dalam negeri. 4. Melaksanakan ekspedisi Pamalayu untuk menguasai kerajaan Melayu serta melemahkan posisi kerajaan Sriwijaya di Selat Malaka. 5. Menguasai Bali. 6. Menguasai Jawa Barat. 7. Menguasai Malaka dan Kalimantan. Menjalin persahabatan dengan Raja Champa yang bernama Jaya Singhawarman.
Kehidupan sosialnya terbagi atas dua kelas, yaitu kelas atas raja dan keluarganya, serta bangsawan lainnya. Kelas bawah yaitu rakyat jelata dan masyarakat umum. Para pejabat biasanya memiliki wilayah yang dapat dikenakan pajak, yang sebagian hasilnya dijadikan upeti untuk raja. Dibangunnya desa-desa mengikuti hari pasaran Jawa. Para raton dan negara Kertagama menyebutkan bahwa pemerintahan bersama antara Wisnuwardana dan Narasingamurti. Dalam para raton disebutkan nama asli Narasingamurti adalah Mahisa Campaka. Apabila kisah kudeta berdarah dalam para raton benar terjadi, maka dapat dipahami maksud dari pemerintahan bersama ini adalah suatu upaya rekonsiliasi antara kedua kelompok yang bersaing. Wisnuwardana merupakan cucu tunggal Ametung, sedangkan Narasingamurti adalah cucu Ken Arok. Kerajaan Singosari yang sibuk mengirimkan angkatan perangnya keluar Jawa akhirnya mengalami keropos di bagian dalam. Pada tahun 1292 terjadi pemberontakan Jayaketuang, Bupati Gelang-Gelang, yang merupakan sepupu sekaligus ipar sekaligus besan dari Kertanegara sendiri. Dalam serangan itu, Kertanegara mati terbunuh. Setelah runtuhnya Singosari, Jayaketuang menjadi raja dan membangun ibu kota baru di Kediri. Peninggalannya beberapa candi peninggalan dari kerajaan Singosari masih terlihat di Kota Malang. Walaupun beberapa candi masih tersebut terlihat usang bahkan hancur dimakan usia. Sebagai contoh, candi-candi tersebut adalah Candi Kidal. Dahulu Candi Kidal memiliki tinggi sekitar 17 meter, namun sekarang hanya tinggal 12,5 meter. Di atas pintu Candi Kidal terdapat kepala raksasa dan singa serta memiliki ornamen cuplikan kisah Mahabharata. Secara arsitektur, Candi Kidal kental dengan budaya Jawa Timuran yang telah mengalami pemugaran pada tahun 1990. Candi Kidal juga memuat cerita Garudeya, cerita mitologi Hindu yang berisi pesan moral pembebasan dari perbudakan. Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan Hindu di Jawa Timur yang didirikan oleh Raden Wijaya. Kerajaan kuno di Indonesia ini berdiri pada tahun 1293 sampai 1500 Masehi. Kerajaan Hindu terakhir di Semenanjung Malaya ini dianggap sebagai salah satu negara terbesar sepanjang sejarah Indonesia, di mana wilayah kekuasaannya meliputi Sumatera, Bali, Borneo, dan Filipina. Berdirinya Kerajaan Majapahit. Asal mula berdiri Kerajaan Majapahit yakni adanya serangan dari Jayaketuang, Adipati Kediri, yang berhasil membunuh Kertanegara, penguasa kerajaan Singosari terakhir, akibat menolak pembayaran upeti. Kemudian Raden Wijaya menantu Kertanegara berhasil melarikan diri ke Madura untuk meminta perlindungan kepada Aryawiraja. Raden Wijaya memberikan hutan tarik oleh Aryawiraja sebagai daerah kekuasaannya, kemudian dijadikan desa baru yang diberi nama Majapahit. Majapahit sendiri berasal dari kata nama buah maja yang rasanya pahit. Kemudian terdapat pasukan Mongolia pimpinan Shihpi, Iksemise, dan Kausing tiba di Jawa dengan tujuan menghukum Kertanegara akibat Kertanegara menolak membayar upeti kepada penguasa Mongolia. Situasi ini dimanfaatkan oleh Raden Wijaya untuk bekerjasama dengan tentara Mongolia menyerang Jayaketuang. Kemudian pihak Mongolia menang atas terbunuhnya Jayaketuang. Ketika tentara Mongolia sedang berpesta merayakan kemenangannya, Raden Wijaya memanfaatkan untuk menyerang tentara Mongolia. Pada akhirnya Raden Wijaya berhasil mengusir tentara Mongolia dari Jawa, dan Raden Wijaya naik takhta dan bergerak Sri Kertajasa Jayawardana pada tahun 1293. Kerajaan Majapahit mencapai puncak keemasannya berada di bawah kekuasaan Hayam Wuruk. Berdasarkan isi kitab Negara Kertagama, wilayah kekuasaan Majapahit pada masa itu hampir sama luasnya dengan wilayah Indonesia yang sekarang. Bahkan pengaruh kerajaan Majapahit sampai ke negara-negara tetangga. Namun, terdapat satu daerah yang tidak tunduk pada kekuasaan Majapahit, yakni Kerajaan Sunda dengan penguasa Sri Baduga Maharaja. Ketika Hayam Wuruk ingin menjadikan dia Pitaloka sebagai permaisuri, Gajah Mada tidak menyetujuinya.
Gajah Mada menginginkan putri si Baduga Maharaja dipersembahkan kepada Majapahit sebagai upeti. Terjadilah salah paham yang melahirkan peperangan yang pada akhirnya si Baduga gugur dan putri Sunda bunuh diri. Keruntuhan kerajaan Majapahit. Runtuhnya kerajaan Majapahit akibat dari perang saudara antara Wirabumi melawan Wikramawardhana pada tahun 1405 sampai 1406. Selain itu, adanya pergantian raja yang menjadi perdebatan pada tahun 1450-an dan terjadi pemberontakan besar-besaran pada tahun 1468 oleh seorang bangsawan. Kerajaan Majapahit mengalami kemunduran pada akhir abad ke-14 dan awal ke-15. Raja Majapahit, Kertajasa Jayawardhana atau Raden Wijaya. Yang kedua, Raja Jaya Negara. Yang ketiga, Tribhuwana Tunggadewi. Yang keempat, Hayam Wuruk. Yang kelima, Wikramawardhana. Yang keenam, Suhita. Yang ketujuh, Kertawijaya. Ke-8, Raja Sawardhana. Yang ke-9, Purwawisesa. Yang ke-10, Brawijaya V.